ikut sama saya dari kecil. Dan setelah itu saya kembali dinikahkan lagi yang keempat kalinya oleh ayah saya. Dinikahkan lagi. Kali ini siapa? Laki-laki dari mana? Beliau dari pria Batam, asal Batam, dan ternyata beliau pun mempunyai istri. Akhirnya pernikahan kami ya tidak berlangsung lama, hanya sebentar. Artinya terulang yang tadi ya? Terulang lagi. Setelah pernikahan kami selesai, kami bercerai. Ibu saya pun bercerai dengan ayah saya. Setelah bercerai dengan ayah saya, entah kenapa saya merasa benci mas gitu sama ayah saya sendiri gitu. Saya sampai gak peduli lagi gitu sama dia. Kalau berhasil tambah salsa, memang mungkin apa yang dilakukan ayahnya kurang baik kalau menurut saya. Entah bagaimana. Tapi kalau seandainya seorang anak sampai berikrar bilang benci sama orang tua, itu boleh atau tidak? Jadi saya bisa memahami perasaan Mbak Salsa yang kemudian melahirkan kebencian yang amat sangat dalam kepada ayahnya. Kenapa? Karena perilaku ayahnya terhadap Mbak Salsa. Ada panduan mulia yang luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan pernah marah yang luar biasa ketika orang tua melakukan anaknya. Tapi kasusnya lebih ringan, tidak semacam ini tadi itu kan gitu. Untuk di sana. Ya. Apa yang dilakukan? Jadi bikin Mbak Salsa, kita boleh misalkan membenci perbuatan ayah. Ingat, membenci perbuatan ayah tapi tidak boleh membenci ayah. Kan kalau seorang anak kan bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara saya berbakti pada orang tua? Karena orang tua saya tidak ada, orang tua saya juga durhaka dulu. Karena Nabi mengatakan, berdoakanlah dia, mudah-mudahan Allah maafkan dia. Kalau itu seagama, kalau seagama enggak. Yang kedua, kalau dia masih hidup dan berbeda agama, doakanlah mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dari Allah. Itulah bagian dari bentuk birrul walidain. Dan tetaplah bergaul dengan cara yang baik kepada orang tua Anda. Itu adalah bagian dari nasihat agama. Nah, Mbak Salsa saat ini bagaimana kehidupan Mbak Salsa? Alhamdulillah saya sudah bahagia mas bersama suami saya yang kelima. 9 tahun saya pernikahan dengan beliau gitu. Sangat baik, sangat menyayangi anak saya dan saya. Dengan yang kelima sudah punya anak juga? Sudah punya anak 3. 3, jadi total 4 sama ya? Iya. Baik, saya juga turut bahagia mendengar suami menerima. Nah, tapi sebelumnya Mbak Salsa, saya mohon maaf karena Mbak Salsa kan ingin menghilangkan rasa benci Mbak Salsa sama ayah, tapi sebenarnya dalam hati Mbak Salsa ada keinginan untuk berbaik lagi dengan ayah itu. Udah nggak ngomong lagi dengan kata-kata ayah, saya udah nggak peduli lagi. Karena kita memang niatnya untuk mencoba tidak ada yang namanya putus hubungan antara ayah dan Iya. Boleh kita memiliki kebencian pada ayah seujung menjelang kafilah ini ya. Tetapi ingatlah maaf Allah, penerimaan tobat Allah jauh lebih luas. Dan rahmat Allah meliputi seluruh permasalahan hambanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, rahmat Allah curahkan. Jadi Mbak Salsa kan ingin bina rumah tangga yang lebih ini. Nah, saya kira perlulah dibuka pelan-pelan, mudah-mudahan ini juga akan menghilangkan apa ya sisa lama tadi menjadi yang lebih baik. Dan Mbak Salsa, kita sudah bisa mendatangkan ayah dan Mbak Salsa ke studio. Mbak Salsa sudah siap? Untuk apa mas? Ada Mbak Salsa katanya ada yang ingin disampaikan ke Mbak Salsa. Kita sih berharap benar-benar mungkin ayahnya sudah sadar. Karena kan kita juga nggak mau menutup keinginan orang untuk berbuat baik. Saya kira diberi ruang Mbak Salsa ya. Boleh ya? Iya, kita coba ya. Iya, coba. Boleh dari kru boleh di Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Silakan. Salsa mau di sebelah ayah dulu atau nanti aja? Enggak, oke. Baik, kita coba dulu bapaknya duduk di sini. Silakan. Dengan bapak siapa? Boleh pakai nama samaran aja. Ya, dengan Pak Jatmiko. Pak Jatmiko. Pak Jatmiko. Mungkin tadi Pak Jatmiko di ruang tunggu juga sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Salsa. Apa yang diceritakan oleh Salsa ke kita. Kita sih berharap Pak Jatmiko, kita sih nggak kepingin Pak Jatmiko jauh dari anaknya. Kan ternyata sampai sekarang dalam hati Salsa ada tumbuh rasa benci sama Bapak. Kita coba lupakan dulu masalah Bapak, apa yang dibawa oleh Salsa. Nah, ini kesempatan untuk Bapak coba ngomong terus dengan Salsa, mungkin juga ada
Saya sungguh menyesal telah merusak masa muda kamu dan menduakan ibu kamu. Udah ya, udah. Aku udah gak peduli lagi sama ayah. Ayah udah gak ada lagi di hidup aku. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah selama ini ayah hilaf, nak. Tolong. Coba Mbak Salsa Tolong, istighfar Nak. dulu, coba dengarkan dulu. Coba kamu Aku udah gak peduli lagi sama ayah. Tolong, nak. Maafkan. Untuk apa ayah kesini? Untuk apa ayah datang kesini? Ayah untuk apa ayah? Jangan, ayah salah memang, nak. Tapi ayah mohon kau bukakan pintu maaf buat ayahmu ini, nak. Ayah menyesal, sungguh menyesal. Jadi begini, ada kalanya orang mungkin dulu mengapa ya Bapak saat itu sedang jauh dari hidayah Allah, sedang tidak ada bimbingan, sehingga gelap melihat dunia ini. Itulah yang disebut dengan adzulmu, kegelapan tadi itu. Sehingga lupa semuanya, sampailah tadi ayah menyatakan permohonan maaf karena telah hilaf tadi. Kita juga bisa memahami mungkin Mbak Salsa ada rasa sakit yang luar biasa karena mengalami keperihan pengalaman hidup tadi itu. Tapi memang begini Pak, mungkin tidak bisa sekarang, tapi ini pelan-pelan. Paling tidak ini adalah membuka dua hamba Allah, ayah dan anak, pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah nanti juga akan berikan jalan. Saya kira ini sudah awal yang baik untuk bisa saling bertemu. Mudah-mudahan kelak Mbak Salsa juga bisa menerima pelan-pelan untuk manfaat yang Bapak 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 sadar apa yang Bapak lakukan semua. Bapak sadar kalau itu tidak benar. Iya, saya sadar. Dan Bapak benar-benar bilang dengan katanya yang tulus mau minta maaf, benar Pak? Saya benar-benar dengan tulus saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan anak saya membuka pintu maaf buat saya. Ya, ini mungkin Allah menghukum saya. Hidup saya hancur, Mas. Setelah saya pisah dengan ibunya Salsa. Hidup saya hancur. Istri kedua saya meninggalkan saya. Sekarang saya tidak tahu saya hidup sekarang ini, saya tinggal di mana saja. Saya sungguh menyesal, Pak Ustadz. Mohon tolong, sebelum saya menutup mata, saya pengen minta maaf. Saya rasa Bapak mohon maaf ini mungkin seuzonnya saya. Cuma ini dari berbagai macam banyak kasus. Ketika orang sudah mulai susah, sudah mulai mendapatkan kesusahan, mendapatkan hukuman, dia baru ingat lagi kepada apa yang orang pernah sedia sayangi, Pak Ustaz. Ini Jadi begini, fenomena ini sering terjadi bagaimana nih, Pak Ustaz? iya, jadi begini Mas Adi. Al-Quran memberikan bimbingan pada kita dan ini menjadi pelajaran ikhtar untuk kita semua. Kalau orang itu pernah menghancurkan orang lain, yakinlah sunnatullah Allah akan menghancurkan dia dengan cara melalui dia, bukan Allah bermaksudkan, tapi atas perbuatan dia. Yang kedua, ketika orang itu menelantarkan orang lain yang menjadi kewajiban dia, yakinlah hukum Allah nanti suatu saat Allah akan menelantarkan dia dengan cara perilaku dia. Lah, mohon maaf, Bapak kan merasakan itu semuanya dulu dan tadi sudah mengakui khilaf. Ini juga sudah langkah baik, mengakui khilaf yang masa lalu, bahwa itu adalah gelap hitam, dan Bapak juga mengakui bahwa telah menyengsarakan anak dan sekarang Bapak ingin bertobat kepada Allah. Kata Al-Quran menjelaskan begini, ya ayyuhalladzina amanu orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu jika kamu berlumpur dosa pernah kamu lakukan, tobatlah kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Salah satunya hari ini Bapak datang, salah satunya apa? Meminta maaf kepada anak. Ini adalah bagian dari pengakuan yang luar biasa Mas saya kira. Dan mohon maaf Pak ya, saya kira kita juga perlu menunggu kesabaran dari putri Bapak. Mungkin luka yang terlalu dalam kan tidak bisa langsung sembuh, tapi intinya langkah baik ini sudah langkah bagus untuk menuju sana. Mudah-mudahan juga Bapak juga tetap ya dengan bertobat kepada untuk Bapak, juga Bapak harus mendoakan pada anak putri Bapak ini, mudah-mudahan Allah melindungi putri Bapak dengan cucu Bapak, anak-anaknya ini, mudah-mudahan juga Allah karuniakan keluarganya Mbak Salsa ini, dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah, dijauhkan dari anak-anak fitnah dunia. Itu adalah bagian dari ikhtiar, dan mudah-mudahan Mbak Salsa juga terus dibimbing oleh Allah, tetap di jalannya lurus, dan kita juga mendoakan Mbak Salsa mungkin dalam keningan. Saya kira ini
inilah bagian dari kewajiban. Apapun dosa orang tua kepada kita, apapun misalkan kesalahan orang tua kepada kita, orang tua pernah berjasa. Apa jasanya? Jasanya adalah telah mengantarkan kita lahir dunia. Itu salah satu yang tidak bisa dinafikan, tidak bisa dibalas dengan apapun. Jadi Mbak Salsa mudah-mudahan pelan-pelan nanti Pak saya kira insya Allah menggunakan hati-hatinya perlu waktu saya kira, dan inilah Mas Farid saya kira hikmah untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Amin. Baik, terakhir sebelum waktu belum berakhir, Bapak ada yang mau disampaikan lagi ke Pak Salsa? Silakan, saya kasih waktu kalau Bapak mau lebih mendekat lagi. Boleh, Bapaknya mau lebih mendekat lagi. Mas Salsa nggak apa-apa ya? Coba kita simpan dulu, dikasih kesempatan setidaknya sebentar ya. Silakan. Maafkan ayah, Nak. Ayah menyesal, Nak. Maafkan ayah. Ayah sungguh menyesal. Bukan. Berikan maaf kepada ayah, Nak. Maafkan ayah. Ayah, Nak. Maafkan ayah. Satu hal yang saya kira Pak ya, Bapak perlu taubatan nasuha, tobat sungguh-sungguh Pak ya. Yang kedua adalah membalas keburukan yang pernah Bapak lakukan kepada Mbak Salsa. Salah satunya Bapak berbaik kepada Mbak Salsa dan mendoakan pada Mbak Salsa. Doa orang tua ketika orang tua itu sudah bertobat, maka inilah yang diterima oleh Allah. Yang kedua Mbak Salsa, kita nggak tahu sampai kapan Bapaknya Allah berikan umur di dunia. Inilah kesempatan berbuat baiklah, berikanlah kesempatan Mbak Salsa berbuat baik. Sebab kalau Mbak Salsa berbuat baik pada ayah, kendati pun mohon maaf ayah pernah melukai hati Mbak Salsa, nanti Mbak Salsa akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan anak-anak Mbak Salsa berbuat baik, menyayangi pada Mbak Salsa. Inilah saya kira rahmat Allah yang termal yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Dan mudah-mudahan Allah menaungi Bapak dan Mbak Salsa ini di dalam ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya untuk Mas. Baik, Sama-sama Pak. terima kasih Pak Ustaz. Buat Pak Ujinako, saya senang banget, lebih senang kepada Mbak Salsa sudah mau menerima sebegitu jahatnya menurut Mbak Salsa seorang ayah Mbak Salsa, tapi Mbak Salsa mau menerima itu. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah keberkahan apa yang Bapak sampaikan, memberikan berkah buat kita semua. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini tawakal. Saya Pak Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.